Selama bulan Ramadan kami akan melaksanakan banyak kegiatan loh. Pertama, akan ada pembagian iftar setiap hari selama bulan Ramadan. Akan ada webinar untuk para sahabat baik tentang kajian Ramadan. Kami akan mengikuti salat selama 3 hari tanggal 16 sampai 18 April. Oh ya, di tanggal 19 saat peringatan nuzulul Al-Quran ada tadarus orang tua kami. Lalu tanggal 23 ada bazar sembako murah. Di tanggal 24 ada festival anak SPM. Sampai akhir bulan FPB menerima titipan zakat. Juga ada perbaikan tempat belajar di TPI Nurul Imam selama Ramadan. Mohon doanya ya para sahabat baik agar semua kegiatan lancar menjadi berkah. Amin. Selamat datang di webinar dari Rumah Pagi Bahagia. Baik, untuk kegiatannya pertama itu ada pembagian iftar. Jadi pembagian iftar ini kami agendakan setiap sore sebelum berbuka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk Rumah Pagi ini lebih bisa dikenal oleh lingkungan yang ada di sekitar Rumah Pagi Bahagia. Seperti itu. Alhamdulillah kami juga dari Rumah Pagi untuk lingkungan sekitar kami memang sudah mulai dikenal, sudah banyak yang mengenal bahwa kami adalah Rumah Pagi Bahagia mempunyai program pendidikan yaitu Sekolah Pandu Merdeka. Dan kami juga ada kegiatan webinar yang saat ini sedang kita jalankan. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan kami Rumah Pagi memberikan wadahnya seperti itu, dan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak semuanya bisa mendapatkan sesuatu atau insight yang baru dari webinar pagi hari ini. Kemudian ada kegiatan selanjutnya yaitu Nuzulul Quran yang kami ajak untuk orang tua anak-anak Sekolah Pandu Merdeka supaya kami juga ingin memberikan tambahan pengalaman, tambahan juga kegiatan selama bulan Ramadan, dan tujuannya juga supaya orang tua lebih dekat juga, lebih sering juga silaturahmi dengan kami yaitu Rumah Pagi Bahagia. Lalu ada juga nanti insya Allah ada kegiatan pesantren kilat Ramadan itu kurang lebih di tanggal 16, 17 sampai 19. Kemudian tujuan adalah anak-anak bisa lebih bisa mendapatkan manfaat ya dari bulan Ramadan ini seperti itu. Jadi jangan sampai hanya mendapatkan pengalaman puasa dan tarawih saja, tapi pengalaman untuk pengetahuan agamanya juga kita insya Allah akan bantu. Kemudian ada juga bazar sembako murah di tanggal 23 April. Tujuannya adalah kami memberikan bantuan kepada lingkungan masyarakat yang ada di sekitar Rumah Pagi Bahagia dalam kondisi yang saat ini memang maksudnya minyak goreng ya, salah satunya minyak goreng jadi perbincangan di masyarakat, terus seperti itu ya. Jadi kita bisa membantu memfasilitasi bazar murah. Kemudian ada juga festival sirami yang insya Allah akan kami adakan, yaitu puncak
kegiatan di Ramadan dari Rumah Pagi Bahagia, yaitu kurang lebih ada perbaruan informasi. Jadi kami laksanakan di tanggal 25. Kami akan membagikan paket lebaran kepada anak-anak Sekolah Pandu Merdeka, kemudian juga para orang tua, dan insya Allah acaranya ini dilangsungkan di cabang pendidikan kami yang ada di Tajur Halang di daerah Kabupaten Bogor dekat Parung. Seperti itu. Dan kami juga mengelola untuk zakat, fitrah, infak, sedekah di akhir kegiatan Ramadan. Bagi nanti tujuannya adalah kami akan membantu menyalurkan bagi yang memang belum mendapatkan tempat atau sarana untuk menyalurkan zakat, infak, sedekahnya. Kurang lebih itu saja dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Wildan. Terima kasih Kak Wildan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Putra, saya ucapkan sekali lagi. Terima kasih untuk sambutannya. Baik, kakak-kakak hadirin semuanya, kakak-kakak para sahabat baik dan para pengurus juga, dan kakak-kakak penanggung jawab. Boleh sekarang kita akan memasuki sesi foto bersama, nanti yang akan dipandu oleh Kak Syifa. Silahkan Kak Syifa. Oke, saya mulai ya. Itunya. 1, 2, 3. Di slide satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Syifa. Sebelumnya mau saya panggil dulu dong pemateri kece kita pada pagi hari ini. Kak Rocky, apakah sudah bisa bergabung dengan kami, Kak? Bismillah, suara saya terdengar dengan jelas, Bang Wildan. Alhamdulillah, sangat terdengar jelas, Kak Rocky. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Selamat datang saya ucapkan Kak Rocky. Alhamdulillah, Kak Rocky telah hadir bersama kita. Kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, para sahabat baik yang saya hormati. Seperti yang telah saya paparkan tadi, saya jelaskan tentang latar belakang Kak Rocky, sebagaimana yang kita ketahui. Jadi perkenalan dari saya sudah, alangkah lebih baiknya nanti ada perkenalan langsung dari Kak Rocky. Ya, kepada Kak Rocky, waktu dan tempat saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Amin. Amin. Allah. Yang mengucapkan amin, semoga panjang umurnya. Amin. 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 Yang aminnya paling semangat, semoga hutangnya pada lunas. Amin. Ya Allah. Bang Wildan, aminnya kencang Ada banget. banyak utang. Iya, lagi kebelit-belit. Bang Wildan, mau saya kasih tahu nggak? Apa tuh, Kak Rocky? Gimana bebas hutang? Oh, boleh. Saya sangat senang ini, Kak. Apa Ya, tuh? caranya adalah dibayar. Oh iya, benar Kak Rocky. Kalau minta orang lain yang bayarin nggak bisa ya Kak Rocky? Bisa, asalkan dia mau bayarin. Oh gitu. Siap Kak Rocky. Baik, Baik. alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita ucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan marilah sama-sama kita mantapkan iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. ayah bunda, abang kakak yang sangat bahagia sesuai dengan nama komunitas ini ya Bang Wildan, atau perusahaan atau sekolah, sebuah yayasan. yayasan, Masya Ya, Allah. Rumah Pagi Bahagia. Rumah Pagi Bahagia, Nanti betul. siangnya Pagi ini singkatan, Karoki, bukan oh, bukan cuma pagi doang gitu. Bukan. jadi siangnya itu sangat bahagia begitu. Sangat bahagia, betul sekali. Pagi Jadi, singkatannya apa Bang? pagi, Rumah Pagi Pendidikan dan Gizi. Jadi kita fokusnya ke pendidikan dan gizi, Karoki. Masya Allah. Karena banyak orang yang mengemban pendidikan tapi minim gizinya begitu ya. Nah, betul, Karoki. Ya, paling minimal harus badannya terlihat subur. Betul, gitu. betul. Ini Betul. suatu solusi umat ini, betul. Rumah Pagi Bahagia. Iya, betul. Bagaimana Karoki. orang yang beraktif di dunia pendidikan maupun yang dididik harus peduli juga dengan gizinya. Masya Allah. Betul sekali. Semoga Allah ridhoi Rumah Pagi Bahagia ini. Amin ya Memberikan Allah. banyak manfaat. Amin. Amin ya Allah. Ayah bunda abang kakak sekalian, sebelumnya mohon izin untuk saya bisa tampilkan sedikit materi yang akan saya sampaikan. Nah, sudah terlihat Bang Wildan? Oh, sudah jelas. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke materi, saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk cek fokus terlebih dahulu. Karena perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, manusia itu memiliki tingkat fokus pada dirinya kurang lebih hanya di 20 menit pertama saja. Saya ulangi, fokus manusia itu mampu atau dapat bertahan secara fokus stabil yaitu pada di 20 menit pertama saja. Setelah 20 menit berikutnya, dia mulai sudah tidak fokus. Makanya tidak salah Bapak Ibu sekalian ketika 20 menit mendengarkan saya berbicara, Bapak Ibu sudah mulai bosan, mulai mencari sandaran, mulai kakinya selonjoran, mulai rebahan. Lama-lama ibu-ibu, bapak-bapak ketiduran. Maka dibuatlah suatu ilmu manusia ini, yaitu namanya ilmu ice breaking. Ice artinya es, breaking artinya pecah, artinya memecahkan es atau memecahkan kebukuan agar fokus kembali. Baik, silakan fokus pada layar, gadget atau laptop Bapak Ibu sekalian. Instruksinya adalah teriakan secara cepat dan lantang. Artinya perlu kerjasama untuk men-on-kan mic-nya. Namun saya harap sekelilingnya steril, tidak bocor dengan suara-suara lain agar yang lain juga bisa menikmati dengan baik. Teriakan secara cepat dan lantang, sebutkan warnanya, jangan tulisannya. Bersiap-siap, silahkan. Hijau. Kuning. 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 Bang Wildan, udah pertama kali nyebut, salah lagi. Bukan saya, Kak. Masih kurang fokus, Kak. Luar biasa. Luar biasa. Semangatnya yang perlu kita apresiasi. Baik. Mohon izin itu yang feedback boleh dikecilkan mungkin suaranya, atau mungkin kakak co-host yang lain operator bisa bantu memute-kan. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, saya coba lebih cepat ya, fokus ayah bunda, abang kakak sekalian, silakan. Hijau. Bagus sekali, sudah mulai terbiasa. Berikutnya. Ungu. Hijau. Orange. Coklat. Siapa yang bilang orange? Siapa yang bilang orange? Coklat. Aduh, berikutnya. Berikutnya. Merah. Berikutnya. Biru. Hitam. Hijau. Hitam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sempat kejadian Bang Wildan dan Bapak Ibu sekalian. Ada satu peserta
di suatu tempat yang pernah saya bawakan ice breaking ini, dia bacanya coklat, pengen nyebutnya ungu, lidahnya keserimpet, yang disebut akhirnya ucok. Bahaya. Waduh, bahaya juga ya saya. Kalau tidak fokus, pakai perlu Kalau fokus. tidak fokus ya. Baik, sebelum saya bincang-bincang dengan Bapak Ibu dan Bang Wildan yang akan menemani saya bincang-bincang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Apakah audio saya keluar? Bang Keluar. Wildan? Alhamdulillah. Aman kan? Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Rocky Mubarok. Kalau Rocky Abu Zayan itu Rocky bapaknya Zayan. Alhamdulillah, saya sudah memiliki 1 anak, 1 istri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan Bang Wildan semoga segera diberikan. Amin ya istri Rabbal terlebih alamin. dahulu. Ya, Amin. ini ada sahabat Amin. saya juga yang sedang berikhtiar untuk menyempurnakan agama yang tadinya Iya, yang tadi sambutan yaitu Kaputra. Kita Kaputra. doakan Kaputra semoga Allah berikan kemudahan sampai ke jenjang pernikahan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Jadi kalau ayah bunda punya anak perempuan, saya sangat merekomendasikan orang-orang yang ada di sini, terutama ada Kaputra dan Kawildan. Beliau ini orang-orang soleh, dirindukan Amin, surga. amin, amin. Insyaallah. Insyaallah. Baik ayah bunda sekalian, saya alumni sarjana di Institut PTIQ Jakarta. PTIQ itu Bang Wildan kampus ya, bukan PT. Sama, kita satu kampus. Guys, Kita satu antum alma mater. luar biasa. Iya. Cuman antum udah selesai belum? Alhamdulillah saya sudah selesai. Cuma saya S1-nya Kak. Iya. Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah. bisa lanjut lagi di program pasca Amin, sarjana. amin, amin, amin. Perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Masya Allah tuh, Bang Iya. Wildan, Bapak Ibu sekalian, anak muda, ganteng, ngaji Quran, hafiz Insya Quran. Allah, insya Allah, ya Allah. Masya Allah. Baik, dan juga tadi saya sudah dikenalkan, saya juga masih belajar di kampus Kafi BBC Motivator School. Kenapa sih saya ambil PTIQ dan Kafi? Jadi PTIQ saya ambil ilmu Al-Quran, Kafi saya ambil ilmu public speaking. Maka mohon doanya Bapak Ibu sekalian, setiap saya berbicara itu berlandaskan Al-Quran. Nah, karena Amin, ya itu sebaik-baiknya motivasi. Motivasi terbaik adalah Al-Quran. Nah, di sini ada komunitas yang sedang saya diamanahkan, namanya MIKA, Millennial Quranic Academy Akshana. Nah, jadi saya sedang bangun anak muda dengan gaya milenial, tapi tetap ngaji Al-Quran, tapi tetap belajar public speaking, tetap belajar digital marketing, tetap belajar entrepreneur, belajar panahan, belajar desain. Dan disinilah wadahnya. Mohon doanya semoga bisa istiqomah. Nah, kalau ini Bang Wildan, ini namanya program, bukan. Oh, program. Siap. Saya punya program TTS. Alhamdulillah juga di sini ada adik saya di sini Bang Aryo. Masya Oh Allah. iya. Ya sangat istiqomah. Alhamdulillah. Datang ke rumah saya tiap habis subuh ngaji. Jadi kenapa sih sedikit ya saya sharing mengenai program TTS ini? TTS itu adalah tidak tidur subuh. Banyak orang yang lalai ketika di waktu subuh, Bapak Ibu. Lalainya apa? Dia tidur kembali setelah subuh. Atau bahkan sulit untuk bangun subuh. Setelah saya hayati, saya renungkan, kenapa ya? Kok tidur subuh itu jauh lebih nikmat ketimbang tidur di malam hari. Malam Betul. hari pengen banget tidur, cuman nggak bisa-bisa, bawaannya begadang mulu. Scroll IG, nonton mulu. Sehingga film yang nonton kita, bukan kita yang nonton film akhir. Betul sekali Kak Rocky. Ternyata Bang Wildan dan Bapak Ibu sekalian, ternyata di subuh itu memiliki misteri yang luar biasa. Yaitu memiliki pahala ganjaran yang sangat luar biasa. Makanya Rasulullah sampaikan, Bang Wildan, Bapak Ibu sekalian, orang beriman itu, kalau misalkan kita mau melihat orang beriman, ini Nabi kita yang berbicara. Lihatlah kalian ketika di waktu subuh. Tapi apabila engkau mau melihat orang Islam, lihatlah di waktu 2 hari raya. Yaitu Di Lebaran. hari raya Idul Adha. Sebentar lagi Idul Fitri kan. Siap. Lihat tuh, orang Islam banyak banget. Banyak Sampai sekali. nutup jalan.
sampai sampahnya di mana-mana. Betul sekali Kak Rocky. Namun beda dengan orang beriman. Orang beriman tidak hanya diukur dengan kuantitas, tapi secara kualitas juga. Yaitu dia aktif dalam bangun subuh dan tidak tidur subuh lagi setelah sholat. Subhanallah. Jadi program ini mengatasi permasalahan bagi yang suka tidur subuh. Saya ngajak semuanya untuk bergabung di Tidak Tidur Subuh di TTS. Berikutnya ada program ASN nih. Nah, saya soalnya masih honorer, Bang Wildan. Oh gitu, siap Kak Rocky. Jadi kepikiran ada program ASN. Ya berdoa semoga bisa jadi abdi negara yang menjadi cinta mau diatur abdinya Allah gitu loh. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi awal mulanya seperti itu ya Allah, pengen deh saya bikin program doa bersama. Doa bersama itu sebelum tidur, yaitu caranya adalah dengan baca Quran dulu, baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Pas banget Al-Mulk sebelum naum tidur, ASN. Oh iya, siap. Baik, itu Alhamdulillah. singkat mengenai profil saya. Aktivitas saya belajar dan mengajar. Alhamdulillah, saya tadi mengajar juga di sekolah SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan di Cirende. Dan saya memiliki moto hidup, Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah silahkan dipakai moto hidup ini dengan ayah bunda sekalian. Yaitu, ayo sama-sama jadi jiwa pembelajar. Karena jiwa pembelajar itu sangat mengasihkan. Kenapa? Karena dia selalu menganggap ketika dia berada dimanapun, dia menganggap itu sekolah. Dan ketika dia bertemu kepada siapapun, dia menganggap selalu itu adalah guru. Guru, luar biasa. Kalau misalkan kita selalu menjadi jiwa pembelajar, Bang Wildan, pasti deh kita tuh nggak ada lagi yang namanya sakit hati. Kita tuh Siap. nggak ada lagi yang namanya baper. Kita tuh nggak ada lagi yang namanya insecure. Kenapa? Karena kita sudah mendedikasikan diri kita sebagai jiwa pembelajar. Jiwa pembelajar itu apa, Bang Rocky? Siap untuk dikoreksi, siap untuk dikomentari, siap untuk diarahkan. Itulah seorang jiwa pembelajar. Nah, luar biasa kan? Luar biasa sekali Kak Rocky. Luar Taubat, biasa, alhamdulillah. belajar terus. Ini nomor Siap. WA saya, silakan Bapak Ibu sekalian kalau misalkan mau silaturahim, dan ini nama Instagram saya, silakan dibuat notulensi pada siang hari ini atau ada quotes-quotes, silakan Bapak Ibu screenshot dan jangan lupa mention IG saya Rocky Mubarok 96. Nama IG Bang Wildan apa nih? Nama IG saya Baihaki32. Baihaki 32. RPB apa? Rumah Pagi Bahagia. Oke, silakan. Kita viralkan kegiatan Kita viralkan, siap. Takbir. Allahu Akbar. Baik, saya lanjutkan Bang Wildan dan ayah bunda sekalian. Boleh dibaca Bang Wildan? Merasa soleh, salah. Berikutnya, Merasa salah, soleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, itu kayaknya jaringannya terlambat ya. Oh iya. Aduh, delay seperti ya Kak. Delay, Iya, iya. delay. Menurut Bang Wildan, bagusan yang atas atau yang bawah? Bagus yang bawah Kak. Iya. Merasa soleh itu salah. Merasa salah itu soleh. Teruslah kita menjadi pribadi yang merasa salah. Jangan sampai pernah merasa soleh. Lebih soleh dari temannya. Lebih soleh dari yang lain. Merasa lebih baik. Merasa lebih pintar. Merasa lebih cantik. Nah, jangan. Karena itu sesungguhnya kesalahan yang besar. Iblis itu ayah bunda, Bang Wildan dan semuanya, dia itu adalah makhluk yang taat, yang super taat kepada Allah. Sebelum dinamakan iblis, yaitu namanya Azazil. Tinggalnya di surga juga. Namun, karena ada satu perintah Allah yang dia tidak mau taat karena egonya dia, yaitu perintahnya untuk tunduk kepada Adam, sujud kepada Adam. Dia nggak mau. Dia merasa lebih baik. Aku yang lebih baik. Aku diciptakan dari api. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nggak mau sujud. Diusir dari surga. Bang Wildan. Luar biasa. Oke, ini jadi pelajaran. Kalau manusia sombong, siap-siap diusir. Diusir dari RT, dari keluarga, dari rumah, dari Betul sekali. ajar. Karena apa? Sombong banget. Nggak ada yang mau temenan sama orang sombong. Sombong itu apa sih? Yang pertama, menolak kebenaran. Diajak yang benar, nggak mau. Sombong itu orang.
Sombong. Diajak ngaji nggak mau, diajak ikut webinar nggak mau. Padahal kuotanya ada, pakai wifi, sehat, waktunya sempat, tapi nggak mau. Sombong itu orang. Sombong banget emang. Yang kedua, meremehkan orang lain. Jadi kalau pakai baju bagus, mahal, mobilnya keren, HP-nya bagus, itu belum nggak dikatakan sombong, Bang Wildan. Tapi dikatakan sombong adalah ketika dia mulai meremehkan orang lain. Ya, HP-nya Huawei, Samsung. Kayak gua dong, iPhone. Nah, itu sombong tuh, meremehkan. Sombong, iya betul. Dia apaan sih? Dia emang ngajinya sama itu. Kayak gua dong, 30 juz. Wah. Ini sombong banget. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak teruslah menjadi pribadi yang merasa salah. Sesungguhnya itu adalah kesalehan yang nyata. Baik, dan luar biasa ya Bapak Ibu, ketika setan gagal untuk membuat kita menjadi buruk, maka ia akan berusaha membuat kita menjadi merasa baik. Nah, ini misinya setan nih. Kita berhasil sholat, setan gagal ganggu. Tapi setelah kita selesai sholat, setan membuat kita merasa lebih baik. Wih, ente kan udah sholat, yang dia belum sholat, udahlah nggak usah temenan sama dia. Nah, itu tuh setan, itu kerjaan setan. Nah, ente kan udah keren, ngajinya di sini, udahlah nggak usah ngaji di tempat lain. Nah, itu kerjaan setan. Ya, jadi teruslah belajar, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, agar pembicaraan kita ini diridhoi Allah, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Maka saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyamakan frekuensi terlebih dahulu dengan mengkosongkan gelas kita. Gelas itu gambaran diri. Gelas kalau misalkan ketutup, airnya tumpah-tumpah, nggak akan masuk. Sama, ketika kita menutup diri Bapak Ibu, ilmu Allah itu sulit untuk masuk ke dalam diri kita. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian, yuk kita sama-sama buka diri kita kosongkan diri kita, agar Allah bantu ajarkan kita pada pagi hari ini. Amin ya Allah. Bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi menjelang siang hari ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami jiwa pembelajar ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, tuntunlah kami ke jalan yang benar ya Allah. Amin ya Allah. Perbaikilah diri kami, perbaikilah keluarga kami, perbaikilah orang tua kami, anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kumpulkanlah kami bersama-sama ya Allah di surga. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan membaca doa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doanya Nabi Musa ketika menghadapi Firaun, ayah bunda sekalian. Jadi Nabi Musa itu sama kayak kita manusia juga, namun diberi kelebihan sama Allah. Nah, Nabi Musa ketika menghadapi Firaun deg-degan. Kenapa? Karena ketemu raja. Kita aja kalau ketemu kepala sekolah dulu, kalau masih sekolah kan deg-degannya minta ampun. Dipanggil di ruang BK, deg-degan deh gitu kan. Sama ini, ketemu sama raja deg-degan juga. Nah, maka Nabi Musa minta aja doanya seperti ini. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku. Deg-degan. Dan mudahkanlah untukku urusanku. Nih, ketika saya perhatikan ayat ini, saya menemukan satu teori, Bang Wildan. Ketika apa itu? Ketika hati lapang, maka urusan menjadi gampang. Seperti ini. Hati lapang, urusan gampang, rezeki datang. Mantap, luar biasa. Bang Wildan, lanjutannya bisa diulangi? Hati lapang, urusan gampang, rezeki datang. Mantap. Sebaliknya, hati sempit, urusan rumit, pasti pelit. Bisa diulangi, Bang Wildan? Hati sempit, urusan rumit, pasti pelit. Baik, sekarang saya minta mohon berkenan ayah bunda sekalian untuk mengulangi agar kita semakin memantapkan teori ini. Hati lapang, urusan gampang, rezeki datang. Sama-sama, silakan. Hati lapang, urusan gampang, rezeki datang.
Hati sempit, urusan rumit, pasti pelit. Hati sempit, urusan rumit, pasti pelit. Jadi udah tahu ya kenapa ada orang yang sulit berbagi atau diri kita sulit untuk berbagi. Ternyata bukan dia nggak punya uang. Alhamdulillah, makasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, ternyata bukan perkara dia nggak punya uang, tapi perkara hatinya. Hatinya sih. Nauzubillah. Nauzubillah. Baik, Bang Wildan, Siap, sebelum Kak saya Rocky. buka materi, sampai sini ada yang mau dipancing terlebih dahulu. Ini baru prolog loh, Bang Wildan. Oh, siap, baru prolog ya. Baru prolog loh. Ini belum materi. Luar biasa. Baik, Kak Rocky, terima kasih banyak. Prolognya lumayan ya, Kak Rocky, panjang juga ya. Karena begini, Bang Wildan, saya agak sedikit percuma. Jadi saya pernah berbicara yang pernah diundang juga ke RPB Katoib, Trainer Nasional Anak Indonesia. Nah, Oh, siap. saya bertanya kepada beliau seperti ini. Ini pelajaran ayah bunda. Ini sangat berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Saya bertanya sama Katoib. Katoib, alhamdulillah kan saya dibilang agak cukup sering untuk diminta mengisi acara-acara anak-anak misalkan gitu. Katoib, saya mau tanya nih, saya oleh klien gitu kan ya, saya diminta untuk ngisi dan orang tersebut memberikan saya 10 materi untuk disampaikan ke anak-anak. Namun ketika di lapangan Katoib, nampaknya sulit untuk bisa diberikan 10 materi tersebut kepada anak-anak. Kenapa? Karena jiwa anak-anak yang belum siap untuk menerima 10 materi tersebut. Anak-anak masih berisik, anak-anak masih sulit dikondisikan, anak-anak masih sulit diatur dan lain-lain. Konsekuensinya Katoib, bisa saja saya kasih 10 materi ini, tapi anak-anak tetap dengan dunianya sendiri, dia tidak memperhatikan. Lantas gimana Katoib? Katoib jawabnya begini. Ini seorang trainer anak Indonesia jawab begini. Karoki fokus mengkondisikan audiens terlebih dahulu. Setelah audiens sudah fokus, sudah siap untuk diberikan materi, baru Karoki berikan materi. Tapi Katoib nggak sampai 10 karena kita cuman waktunya terbatas. Nggak apa-apa Karoki. Lebih baik 1 tapi dia bawa pulang ketimbang 10 Karoki sampaikan capek-capek nggak ada yang bisa dibawa pulang. Siap. Nah, jadi tadi itu ilmu cara pengkondisian Kak Wildan kalau misalkan Siap, public Kak speaking. Rocky. Karena kita kan baru pertama kali jumpa. Kecuali Betul. sudah sering gitu kan tidak pakai itu lagi. Jadi mohon maaf kalau misalkan agak sedikit panjang. Oke. Siap. Kalau Terima begitu, kasih banyak Kak Rocky. siap. Saya buka langsung materinya ya. Siap, Kak Rocky. Baik, Bapak Ibu sekalian, bersiap-siap, lapangkan hati, pasang telinga, pasang mata. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini dalam rangka untuk sama-sama kita memperbaiki diri kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dimulai dari quotes teori ini. Bang Wildan boleh minta tolong dibacakan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika suami tidak belajar Al-Quran, dia akan mendidik istrinya dengan apa? Jika istri tidak belajar Al-Quran, dia akan mendidik anaknya dengan apa? Dan bila anak tidak belajar Al-Quran, dia akan menolong kedua orang tuanya dengan apa? Masya Allah. Tema kita hari ini puasa. Tinggal diganti aja sebenarnya. Jika suami tidak berpuasa, maka istrinya seperti apa nantinya? Suami gua aja nggak puasa. Dan apabila istrinya pun nggak puasa, nanti anaknya seperti apa? Anaknya tinggal balikin, mak saya aja nggak puasa. Nah, loh. Betul. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan anak kita mau sholat, kita dulu harus sholat. Kalau anak kita mau pinter, kita dulu yang belajar agar pinter. Kalau misalkan anak kita mau puasa, kita dulu yang harus berpuasa. Dimulai dari kita. Jangan menuntut anak itu mau baik, tapi kita sendiri tidak baik. Banyak kejadian Katoib yang saya
pada curhat sama saya, Bang Rocky, anak saya ngapa ya Bang Rocky ya? Bandel banget, susah banget disuruh sholat. Saya langsung tanya, ibu sholatnya kayak gimana? Bapak sholatnya, iya sih Bang Rocky, saya masih disibukkan dengan urusan kerja. Bapaknya gimana? Bapaknya sibuk kerja, pulang pergi gelap, pulang gelap. Nah, maka jangan salahkan anak. Anak itu adalah cerminan orang tua. Gitu. Nah, saya nih, ini pelajaran buat saya. Saya menasehati diri saya, Kak Wildan. Saya udah punya anak. Anak saya umur 4 bulan. Nah, saya mulai kepikiran nih, anak saya ya pasti orang tua pengen anaknya baik, cerdas, sukses, benar. Maka mulai hari ini, saya mulai memawas diri saya agar menjadi teladan untuk anak saya nanti. Begitu. Dan anak itu akan bangga ketika yang dijadikan role model adalah ayahnya, bukan orang lain. Kenapa anak itu masih menjadikan role modelnya orang lain? Karena dia tidak mendapatkan dari seorang ayah, seorang ibu yang dapat dijadikan teladan. Kan sedih. Yang ngelahirin istri kita, yang ngasih makan lewat rezeki ayah kita maksudnya gini yang udah jadi ayah gitu kan. Tapi justru dia ngefansnya sama orang lain. Gitu loh. Nah, Masya Allah. Jadi dari materi pembuka awal ini Bapak Ibu sekalian, ayo sebenarnya sangat mudah kalau misalkan mau mendidik anak menjadi baik. Caranya gimana? Didiklah dulu diri kita menjadi baik. Maka secara otomatis anak akan mengikuti jadi baik. Bang Rocky, maaf nih, saya harus sampaikan. Saya alhamdulillah udah baik Bang Rocky, misalkan orang tua ngomong gitu. Cuman kenapa ya? Anak saya masih aja bangor. Ngerti bangor kagak nih ya, Bapak Ibu? Insya Allah ngerti sih kayak. Maaf ya, ini ngomongnya rada-rada kemana ini. Tawinya keluar. Nah, terus kenapa ya Bang Rocky? Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Itu anak itu titipan. Anak itu pun juga bisa jadi cobaan. Anak itu pun bisa jadi ujian. Coba kita lihat kisahnya Nabi Nuh. Bayangin coba. Yang sulit untuk didakwahi justru siapa Bang Wildan? Anaknya. Anaknya. Istrinya. Bayangin coba tuh. Ibrahim. Yang sulit didakwahi siapa? Bapaknya. Bapaknya. Kenapa Nabi itu Allah desain ujiannya serumit itu? Karena biar nggak ada alasan lagi, biar nggak ngeluh lagi kita nih sebagai umat. Udah lihat aja role model kita nabi-nabi. Oh, Nabi Ibrahim aja diujinya sama bapaknya sendiri. Oh, Nabi Nuh aja diujinya sama anaknya sendiri. Karena dunia ini ya memang tempat ujian. Kita ini sama-sama peserta ujian. Saya diuji, Bang Wildan diuji, Bapak Ibu diuji. Dan Allah nggak minta kita itu untuk lulus ujian atau enggaknya loh. Tapi yang Allah minta ketika kita mendapatkan ujian, kita ingat sama Allah apa enggak? Itu aja. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah engkau, minta tolonglah engkau dengan cara sholat dan sabar. Karena fasilitas sholat itu adalah untuk mengingat Allah pada prinsipnya. Cuman banyak ketika orang sholat justru yang ingat bukan Allah. Ingat jemurannya, ingat gantungan kuncinya, ingat utangnya, ingat janji-janjinya, dan seterusnya. Bayangin coba. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, biarlah Allah nanti yang menggerakkan hati anak kita. Dengan cara apa? Kita fokus memperbaiki hubungan kita kepada Allah, kepada manusia. Memohon kepada Allah. Rasa-rasanya, kalau misalkan, namun tidak salah juga, namun agak sedikit sombong ketika kita mampu gitu, merasa mampu untuk memecahkan semua permasalahan.
Padahal Allah cuman minta ketika kita ada masalah, ayo kembali sama aku gitu loh. Ingat sama aku. Karena nanti aku yang bikin jawabannya lewat orang-orang lain dan lain-lain. Kenapa Allah bikin sakit? Kenapa Allah bikin anak kita bandel, Bang Wildan? Itu karena biar kita itu ingat Allah. Coba cek, ketika kita sehat dan ketika kita sakit, lebih sering ingat Allahnya ketika sehat atau sakit? Ketika sakit. Iya, ketika sakit. Ketika sakit, ngeluhnya aja ya Allah. Ya Allah puyeng ya Allah. Ya Allah sakit perut ya Allah. Betul? Betul. Coba dah kalau sehat, punya duit banyak. Ingat Allahnya jarang. Betul sekali Kak Rocky. Ya. Fir'aun itu kenapa dia mendedikasikan dirinya mengaku sebagai Tuhan? Karena Allah desain dirinya nggak pernah sakit. Sengaja. Sehat terus. Sehingga dia bilang, wah saya nggak pernah sakit nih. Saya sehat terus. Sayalah Tuhan. Ngeri nggak tuh? Nauzubillah. Jadi bersyukur sekarang kalau misalkan sakit-sakitan. Makasih ya Allah. Saya dikasih sakit ini udah lama banget ya Allah. Karena aku tahu sakit ini biar aku semakin dekat kepadamu ya Allah. Itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Lanjut Bang Wildan, saya sampai jam berapa nih maaf? Lanjut saja Kak Rocky, paling sampai jam 11.25 mungkin ya. Baik. Berikutnya, maka setelah kita sudah memperbaiki diri kita, mulailah kita mengenali karakter anak kita. Kenali karakternya dulu. Biar metode yang tepatnya seperti apa. Metode itu semuanya baik, semuanya bagus. Tapi metode terbaik adalah metode yang tepat untuk diberikan pada anak tersebut. Nah, ini ada di kolom chat, ada apa nih? Oke, siap. 15 menit lagi Bang Wildan. 25. Oh gitu. Iya. Nah, saya Asik percepat. rasanya. Saya percepat. Karakter-karakter anak itu apa aja sih? Nah, anak itu kan manusia. Karakter manusia itu, ini ilmu manusia nih. Artinya kalau ilmu manusia itu ada peluang untuk salah. Jadi kalau misalkan salah, ya nggak apa salah. Wajar, manusia. Gitu kan. Nah, kalau misalkan saya salah pun juga mohon maaf. Yang harus disalahkan sebenarnya yang ngundang saya. Siapa suruh ngundang saya kan? Jadi kalian yang ngundang aja. Saya berbicara berdasarkan apa yang saya pahami Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan saya salah, silakan diluruskan. Kita sharing sama-sama. Baik, ada 4 karakter dalam manusia. Yang pertama karakter sanguinis. Karakter sanguinis itu karakter apa sih, Kak Rocky? Nanti kita bahas. Yang kedua koleris. Yang ketiga plekmatis. Yang keempat melankolis. Saya ulangi, sanguinis, koleris, plekmatis, melankolis. Ini ilmu psikolog. Saya pelajari ini di kampus saya, di Cafe BBC Motivator School. Belajar untuk mengenal siapa manusia. Baik, kita sama-sama cek karakter sanguinis. Karakter sanguinis itu adalah karakter yang berkepribadian hangat. Maksudnya apa? Dia dekat dengan kompor? Bukan. Oh, enggak. Ada dirinya, kita jadi merasa hangat. Yang tadinya dingin, kaku, gara-gara ada orang yang karakternya sanguinis nih, suasana jadi pecah, gurih lagi, nggak krik-krik. Nah, itu dia memiliki karakter sanguinis. Yang kedua, bersahabat. Orangnya mudah mencari sahabat. Gampang, supel. Berbelas kasihan. Rasanya tinggi. Tingkat rasanya tinggi. Responsif. Wow, orangnya sangat respon. Antusias. Kalau lagi belajar. Aktif. Humoris. Orangnya lucu. Dan banyak bicara. Banyak ngomong nih bocahnya. Apa be diomongin? Apa aja ditanyain? Apa juga diceritain? Nah, itulah orang yang sanguinis. Makanya kalau orang mau curhat, jangan sama orang sanguinis. Dia yang curhat balik sama kita. Betul. Oke? Nah, tapi ada sikap negatifnya. Ini positif ya, negatifnya apa? Orangnya cenderung tidak disiplin. Sembrono. Bajunya naruhnya di mana-mana. Lempar sana, lempar sini. Kadang dia naruh HP-nya juga lupa.
Kacamatanya kadang lupa, padahal di atas kepalanya. Nah, gitu. Heboh. Emosinya labil, nggak stabil dia. Orang ke kanan dia ikut kanan, orang ke kiri, ntar kecebur dia juga ikut kecebur. Nah, emosinya labil. Dan cenderung tidak produktif. Karena apa? Karena apa aja mau diambil. Gitu kan, semua mau diikutin. Sehingga bingung apa yang harus dikerjakan, apa yang gitu kan. Berikutnya terlalu membesar-besarkan masalah. Masalah yang tadinya biasa aja seharusnya gara-gara ada si orang yang karakter sanguinis nih jadi gede, satu RT tahu semuanya. Satu kelas tahu semuanya. Satu lingkungan tahu semua. Nah, salah sendiri ceritanya sama orang sanguinis. Nah, tapi positifnya dia orangnya periang. Jarang dia menunjukkan sikap kesedihan. Gitu ya. Berikutnya koleris, orang yang punya kinerja kerja keras tinggi, kemauan keras. Independen, suka kerjanya sendiri. Karena apa? Ngelihat kerjaan orang lain nggak rapih. Bagus gua aja deh yang ngerjain sendiri. Ada orang begitu. Memiliki visi, tujuan hidupnya jelas. Harus ini, harus ini, harus ini. Efisien, waktunya oke. Produktif, dia lebih jelas mau ngapa-ngapainnya. Tegas, cenderung galak juga dia. Dan karakter pemimpin koleris ini nggak tegas gitu kan. Cuman negatifnya dia orangnya dingin, kebalikannya sanguinis nih, kaku, kagak bisa diajak bercanda, lempeng, orangnya lurus, ceroboh. Karena apa? Ya tadi saking ininya kerja keras sehingga semuanya ditabrak, nggak punya perasaan dia mah, nggak mandang temen, menegakkan hukum pokoknya, yang benar begini, wah. Kejam tuh kan, kejam. Marah, emosian dia, galak, dan cepat puas diri, cepat merasa puas karena dia seorang pekerja keras, senang dia kerjaannya selesai. Nah, berikutnya flegmatis, orangnya cenderung tenang, santuy. Bro, kesini, oke dah, jalan duluan. Dia mah orang datang jam 8, dia jam 9, saking ketenangan. Kalem, orangnya pendiam. Ada masalah diam, apalagi punya duit, diam-diam aja dia mah. Simple, nggak mau ribet orangnya, yang gampang-gampang aja dah. Dan cenderung cuek, bodoh amat. Emang gue pikirin masalah lu, bukan masalah gue, misalkan gitu. Tidak peduli, dapat diandalkan nih, sering jadi andalan. Tolong dong, lu aja yang kesana. Iya dah. Dia manut aja dah. Itu orang flegmatis tuh. Berikutnya, cinta damai, nggak mau cari masalah. Berikutnya, negatif ya, suka menunda-nunda, nanti-nanti aja kerjaannya. Cari aman sendiri. Gitu kan, zona nyaman. Tidak tegas, cepet kuatiran, penakut. Nah, sekarang melankolis nih, orangnya karakternya disiplin. Berikutnya analisis. Dia hitungan kedepannya mantap. Rela berkorban. Perfeksionis. Kalau misalkan make baju kudu nyambung atas bawah. Nah, itu perfeksionis. Rambut kagak bisa kering dikit, harus basah dia mah. Berbakat, banyak keahlian. Rapih. Negatifnya sering negatif thinking, suuzon. Karena analisis dia. Teoritis, apa juga ditanyain. Secara teori dan lain. Orangnya perasaan, baper. Dan dia sikapnya pendendam. Suka ngebales. Dan pemurung. Suka merenung sendiri. Nah, 4 karakter ini ada di diri kita dan anak kita. Ada di diri manusia. Kira-kira cenderung yang mana nih anak ibu? Wah, anak saya becicilan Bang Rocky, ngomong mulu segala macam, sanguinis. Berarti ibu jadi flegmatis. Jadi orang yang mendengarkan. Jangan sampai ibu sanguinis juga, berantem. Dia maunya A, ibu maunya A juga, ibu maunya B, udah berantem aja. Tapi kalau ibu mau menolkan diri, mau merendahkan diri dulu, dengerin aja anaknya. Iya nak. Oh gitu ya nak, luar biasa. Apresiasi. Anak-anak kan senang disebut, diakui.
Jangankan anak-anak, kita juga kadang senang disebut, diakui, karena itu fitrahnya manusia. Masya Allah, anak mama hari ini bangun sahur, luar biasa. Banyakin ngomong-ngomong begitu. Dia seneng. Ini banguninnya aja udah galak, Bang Wildan. Bangun deh, bangun kagak, bangun. Dibangun-bangunin kagak, bangun. Wah, udah emosi semua. Bener banget banget. Hati-hati Bapak Ibu. Saya semester ini di kampus saya di Kafi itu lagi belajar ilmu otak, hipnosis. Ketika lagi tidur itu gelombang otak masih berada di keadaan di theta namanya. Ada gelombang otak namanya theta. Gelombang otak theta itu adalah gelombang otak yang sangat fokus. Ketika Bapak Ibu bangunkan dengan cara dikagetkan, dia agak pusing bangunnya. Jangankan anak kita aja kalau bangunnya dikagetin, pusingnya minta ampun. Dan itu merusak, memutuskan saraf-saraf yang ada di otak. Makanya jangan kaget kalau orang sering dimarah-marahin, ditekan-tekan, apalagi habis bangun tidur. Maaf, kalau bahasa sayanya ya, dia agak sedikit pelengok. Dikit-dikit haho. Loadingnya lama begitu loh. Betul banget. Karena ada saraf yang mungkin terputus. Karena apa? Ya karena kita sendiri banguninnya kasar dan lain. Nah, maka mulai hari ini bangunin anak dengan kasih sayang. Nih, saya belajar di pesantren saya, Bang Wildan. Pesantren saya bagus. Banguninnya galak. Bangun. Namanya bangunin santri kan. Tapi apa yang dilakukan oleh ustadznya? Setelah orangnya bangun kaget, kan kadang emosi tuh. Karena emosinya nggak stabil lagi, ngantuk banget segala macam. Langsung ditembak. Senyum. Gitu. Senyum. Dipaksa senyum ya kayak. Luar biasa. Ketika kita memaksa senyum, ketika baru bangun, itu seluruh metabolisme tubuh kita jadi baik. Paksa dirinya senyum. Luar Ayo deh biasa. bangun. Tahu-tahu anaknya melotot, senyum nak, senyum. Cobain dah Bapak Ibu. Nah, ini ada masuk di kolom chat. Sebelum saya lanjut, kayaknya saya jawab ini aja ya. Boleh dibacakan? Bang Wildan, silakan. Siap. Assalamualaikum Kak Rocky. Apa kiat kita untuk menghilangkan rasa malas yang terkadang muncul dan kiat agar terhindar dari rasa bangga hati setelah melakukan kebaikan? Siap. Ini pertanyaan dari? Ini dari Ibu Mardiah. Oh, baik. Bu Mardiah. Baik, terima kasih Bu Mardiah atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Yang pertama, menghilangkan rasa malas. Apa juga kalau udah males, itu kagak ada obatnya. Benar. Gak ada obatnya. Penyakit yang tidak ada obatnya adalah malas. Betul sekali Kak Rocky. Benar. Penyakit yang tidak ada obatnya adalah malas. Selain itu ada obatnya semua. Tapi kalau misalkan udah dasar males, saya udah nggak bisa jawab. Karena yang punya jawaban adalah diri ibu sendiri. Diri kita sendiri. Jawabannya adalah jangan males. Maksudnya jangan males gimana? Paksa. Itu jawabannya. Paksa untuk tidak males. Paksa untuk bangun jam 2, nyiapin anak makan sahur. Suami sahur. Paksa walaupun ngantuknya minta ampun. Nah, biar agak lega hatinya, limpahkan kepada Allah. Ya Allah, saya memaksakan diri saya ini untuk bangun jam 2 pagi ya Allah. Untuk ngurusin anak ya Allah. Untuk ngurusin suami saya ya Allah. Terima amalan saya ini ya Allah. Karena kalau misalkan ibu tidak kembalikan ke Allah, yang dapat capeknya doang. Kagak dapat pahalanya. Nah, misalkan gitu. Ya Allah, saya nggak apa-apa ya Allah, capek-capek ngurusin anak ya Allah. Ngurusin suami. Suami kadang nyebelin banget ini ya Allah. Misalkan gitu kan. Sama, bapak-bapak juga begitu. Saya juga ikhlas ya Allah, ridho. Saya paksa diri saya untuk ridho sama istri saya, sama anak saya ya Allah. Bismillah, itu paksa aja. Karena begini Bang Wildan. Nah, rumusnya begini. Awalnya dipaksa. Saya besarkan. Yang pertama dipaksa. Yang kedua, karena kita sering memaksakan diri kita untuk berbuat baik,
untuk tidak malas, katakanlah bangun subuh gitu, bangun sahur atau sholat tahajud pas bangun sahur. Paksa dirinya walaupun ngantuk 2 rakaat minimal. Paksa, maka jadilah dia terbiasa. Gitu. Suatu hal yang terus dipaksa akan menjadi terbiasa. Kita bisa karena biasa. Kita nggak bisa karena tidak terbiasa. Duh Bang Rocky, saya susah nih ngatamin Quran bulan Ramadan. Nggak biasa baca Quran. Betul Itu sekali. jawabannya. Bukan susah, nggak biasa. Itu aja, males. Sebenarnya pertanyaan dia itu adalah menjelaskan keadaan dirinya. Kalau dia tuh males baca Quran. Gitu kan? Nah, suatu hal yang terbiasa nanti akan berubah menjadi suatu kebutuhan. Tanda kebutuhan itu seperti apa tandanya? Ketika kita belum atau tidak mengerjakan hal tersebut, rasa-rasanya ada yang berbeda dalam dirinya. Contoh, kita sholat Isya. Pada malam hari itu kita capek ketiduran, tapi nggak nyenyak tidurnya. Dan kita ngerasa aneh sendiri. Duh, kok gue nggak enak banget tidur ya malam ini. Rasanya ada yang kurang. Oh iya, gue belum sholat Isya. Tandanya sholat Isya sudah menjadi standar kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Tuh keren. Duh, kok gue hari ini pusing banget ya. Oh, ternyata gue belum ngaji. Ternyata ngaji sudah menjadi standar kebutuhan. Subhanallah. Itu keren nggak tuh? Keren banget itu Kak. Rasanya gue belum ada yang plong nih hari ini. Oh, gue belum sedekah hari ini. Berarti sedekah menjadi kebutuhan. Itu luar biasa. Luar biasa. Oke? Sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan, lama-lama akan berbuah menjadi kenikmatan. Matan. Tanda kenikmatan itu apa Bang Rocky? Kalau kita paksa diri kita untuk melakukan hal tersebut, kita maunya berlama-lama. Tidak hitung-hitungan waktu lagi. Sholat, bawahnya mau lama-lama aja bacanya. Enak, rukuknya, sujudnya dinikmati. Ngaji juga, kagak hitung-hitungan dia mah. Harus 100 kali, 20 kali, nggak harus. Dia semakin lama semakin nikmat. Kayak Bang Wildan nama pacar Bang Wildan aja. Ada kagak? Ada nggak ya? Masya Allah. Itu pertanyaannya Kak. Kan kalau kita sama orang yang kita cintai, rasanya mau berlama-lama kan Bang? Betul. Iya. Rasa-rasanya dunia milik kita berdua. Yang lain pada ngontrak. Betul sekali. Itu. Tandanya apa? Sudah mulai menikmati. Oke? Jadi jawabannya seperti itu Bu. Gimana rasa malas? Dipaksain. Nggak ada jawaban lain. Dan kuatkan kenapa saya harus melakukan itu. Why? Why-nya harus kuat. Dan sebaik-baiknya why? Karena Allah Ta'ala. Subhanallah. Gitu. Karena kalau why-nya kenapanya orang lain, ada batasan waktunya. Contoh, kita ngaji karena diajak teman misalkan. Berangkat. Ada saatnya teman nggak ngajak kita ngaji. Karena dia juga punya kesibukan. Dan di saat itu juga lah kita tidak ngaji. Karena apa? Kita ngaji karena teman. Tapi kalau kita ngaji karena Allah, mau ada teman, mau nggak ada teman, berangkat terus. Itu ngaji karena Allah. Di mana ada kemauan, ada 1000 jalan. Tidak ada kemauan, maka ada 1000 alasan. Diulangi Bang Wildan. Jika ada kemauan, akan ada 1000 jalan. Jika ada satu tidak kemauan, akan ada 1000 alasan. Nah loh, orang yang banyak alasan memperjelas bahwa dirinya adalah salah. Siap. Gitu. Ya. Tanda orang mau itu tandanya adalah tanpa nanti dan tanpa tapi. Apa tanda orang mau? Tanpa tapi dan tanpa nanti. Tapi. Itu tanda orang mau. Ya, semoga terjawab Bu Mardiah. Tapi ada lagi nih. Kiat agar terhindar dari rasa bangga hati setelah melakukan kebaikan. Caranya gimana? Gampang Bu. Ikhlaskan. Nah itu jawabannya ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu rumusnya 2L. Apa Bang Wildan? 2L. Lakukan, lupakan. Lakukan dan lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lupakan. Sedekah, lupain. Buat baik sama orang, lupakan.
Maka Lupa rumusnya ya? begini nih. 2 diingat, 2 dilupa. Ingat kebaikan orang lain kepada kita. Dan lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Sorry. Nih, saya catat ya. Biar mantap. 2 diingat, 2 dilupa. Ingat kebaikan orang lain kepada kita. Ingat keburukan kita kepada orang. Lain. Nah, itu yang pertama, ingat. Sekarang lupa. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain dan lupakan keburukan orang lain kepada kita. Iya. Tuh. Nah, Ini rumusnya luar nih. biasa. 2 diingat, 2 dilupa. 2 dilupa. Kalau satu tadi 2L apa? Lakukan, lupakan. Nah, semoga teori-teori hidup ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini sama-sama. Ada lagi? Pak cukup? Baik kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, sahabat baik semuanya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, kita persilakan ya untuk kakak-kakak, para sahabat baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Boleh untuk langsung raise hand atau On mic ya, boleh langsung. atau mau langsung di chat juga silahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yarham. Baik, Bapak Ibu semuanya. Yahdikumullah. Silahkan yang ingin bertanya. Berarti ditanya aja kalau gitu Bang Wildan ya. Oh gitu. Kalau nggak ada yang nanya berarti kita tanya ya. Benar. Ya. Nih, saya mau sapa ini yang dari tadi on cam dan ini sangat luar biasa. Assalamualaikum Bu Nafitrido. Iya. Sehat Bu? Halo, Ibu. Oh iya, kayaknya Suaranya nggak kedengar. Oke, siap. Nggak apa-apa Bu, terkendala jaringan. Baik. Terima kasih Bu Nafitrido, sehat selalu. Baik, Bang Wildan, cukup? Alhamdulillah. Ada lagi? Mungkin kita cukupkan dulu Kak Rocky Siap. kesempatan pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Baik. Nah, boleh saya nanya lah satu ya Kak Rocky ya. Boleh. Tentang tema sih sebetulnya Kak Rocky. Walaupun saya memang belum punya anak nih, beristri pun belum gitu kan. Karena tema kita ini mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen nanya tapi malu atau dan lain sebagainya. Siap. Gimana sih Kak Rocky caranya untuk menghilangkan rasa malas? Nah, menghilangkan rasa malas berpuasa ke anak yang lagi sedang belajar berpuasa gitu. Jadi kiat-kiatnya tuh apa sih biar anak itu tuh mau gitu loh puasanya. Kan banyaklah caranya, tapi kita minta dari Kak Rocky. Siap. Terima kasih pertanyaannya yang luar biasa, Bang Wildan, mengingatkan untuk masuk lagi ke tema kita. Jadi sebenarnya temanya itu sendiri sudah menjawab dari pertanyaannya. Bagaimana mengajarkan anak puasa semudah bermain game? Itu kan ya tema kita ya? Iya, betul Kak Rocky. Maka jawabannya adalah buat puasa itu seperti permainan.
Jadi sehingga anak itu fokusnya justru adalah ke mainnya, bukan ke puasanya. Oke. Untuk tahapan ini tidak masalah, karena tahapan pembelajaran. Saya punya keponakan. Keponakan saya umurnya ada yang 4 tahun dan ada yang 2 tahun. Nah, ini adik kakak nih, laki dan perempuan. Sudah mulai diajarkan sama ayahnya, abang saya, untuk berpuasa. Tapi nggak bisa langsung 1 hari penuh, Kawil, dan kasihan. Dan memang belum Iya, ada Kak. kewajiban untuk anak tersebut berpuasa 1 hari penuh. Karena mereka kan belum balik dan belum ngerti, belum paham. Tapi sudah harus diperkenalkan, minimal diperkenalkan dulu. Dek, kita ini orang Islam loh, kan sholat tiap hari. Ada lagi yang namanya puasa. Nah, ini luar biasa orang tuanya. Dia buat challenge. Dia buat tantangan. Buat challenge. Iya, nama keponakan saya namanya Wais, Abang Wais. Karena pertama kan. Wise. Ya, Abang Wais, kalau misalkan Abang Wais bisa puasa, nggak makan, nggak minum sampai nanti zuhur, nanti Umi kasih susu. Gitu kan? Bayangin coba. Dia suka banget susu, emang. Cari hadiah yang kesukaan. Beri dia reward. Jadi ada termotivasi, terpacu anak-anak. Ya sama lah kayak dulu-dulu kita. Saya juga begitu dulu. Kalau puasa full, nanti abi saya beliin sepeda. Ya, bisa Betul, beliin. Kak, betul, Iya. betul. Jadi kita ada terangsang, terstimulus untuk, wah, gua harus ini. Oh, padahal mah sore udah sampai dikipas-kipasin, kayak kepanasan. Udah lemes banget ya, Kak Udah ya. lemes banget dah, kasihan. Cuman itu pembelajaran, nggak apa-apa, sah, bagus. Anak kita jadi paham, gitu. Artinya buat mekanisme yang namanya punishment and reward. Ini metode mendidik anak. Punishment and reward. Ketika dia melakukan kebaikan, beri dia reward, apresiasi terlebih dahulu. Ucapkan terima kasih, bagus sekali, luar biasa. Dan sebaik-baiknya apresiasi itu Bapak Ibu adalah mendoakan. Saya ulangi. Subhanallah. Sebaik-baiknya apresiasi itu adalah mendoakan. Subhanallah, nak, hari ini kamu puasanya setengah hari. Mama doakan semoga kamu bisa puasa sampai full 1 hari penuh. Itu Imam Masjidil Haram, Imam Sudais, dalam historinya terkenal anak yang nakal, bandel. Namun luar biasa ibunya. Ibunya marah ngelihat Imam Sudais, dulu Sudais ya gitu kan, masih kecil, belum jadi imam, nakal. Namun tidak dimarahin. Marah pun tapi yang keluar bukan kata-kata yang tidak baik. Marahnya adalah doa. Contoh misalkan bahasa kita ya, nakal banget kamu, ibu doain jadi imam Masjidil Haram. Nah loh. Ternyata kejadian ya, Kak ya. Iya. Mulai sekarang jaga omongan sama anak. Karena anak nanti akan ngikutin omongan kita. Nanti anak juga punya anak, cucu kita. Ntar ngikutin juga gimana gaya dia dididik sama emaknya dulu. Ya, jadi caranya adalah buat fun learning. Pembelajaran menyenangkan. Dengan games, isi misalkan subuh, jalan-jalan ke masjid. Itu kan jalan-jalan terbaik ke masjid. Healing yang terbaik itu adalah ke masjid. Luar biasa. Iya, senang anak-anak dibawa ke masjid juga. Yang nggak senang ke masjid mah justru kita, orang tua. Masjid dulu, masjid. Mall ngapa? Nah, lo. Iya. Yang sedihnya anak sudah diperkenalkan mall dari kecil. Jangan salahkan. Dia besar nanti, dikit-dikit mall. Ma, ke mall, ma. Pa, ke mall, pa. Gara-gara siapa? Gara-gara ma bapaknya. Luar biasa. Gitu. Pagi ajakin ke masjid. Seneng dia. Pulang dari masjid olahraga, naik sepeda. Menyenangkan. Ya, habis itu baca Al-Quran. Baca Al-Qurannya pun juga pakai games. Caranya gimana? Ya sambil bermain puzzle-puzzle ayat. Itu banyak. Sekarang metode-metode pembelajaran itu. Bisa Bapak Ibu searching di YouTube. Bahannya bisa dibeli.
online maupun di toko. Tempel gambar-gambar, karena anak itu dia 100% merekam, Bang Wildan. Merekam apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Dia belum mampu untuk memfilter. Kalau kita dewasa mampu memfilter. Oh ini baik nih, nggak usah gua ambil. Oh ini buruk nih, nggak usah gua ambil. Gitu, ada kebijakan. Tapi kalau anak semuanya diambil, baik dan buruk. Makanya sering-sering tampilin yang baik-baik. Liatin poster-poster, tempelan-tempelan, huruf hijaiyah. Saya tuh masih ingat loh sampai sekarang. Dulu di kamar kecil saya, waktu rumah zaman saya masih sekolah, belum di sini. Di rumah saya itu di kamar-kamar banyak tempelan-tempelan huruf hijaiyah. Warnanya aja saya sampai ingat sampai sekarang. Warnanya alif hijau, ba merah, ta kuning. Itulah yang direkam sampai saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu Bang Wildan. Siap. Terima kasih banyak Kak Rocky. Alhamdulillah sangat menjawab. Jadi begitu ya, berarti kita coba untuk memberikan fun learning ke anak-anak. Jadi buat seolah-olah puasa ini adalah challenge ya Kak Rocky gitu ya. Jadi lebih menyenangkan itu. Oke, terima kasih banyak Kak Rocky. Siap. Alhamdulillah. Satu lagi boleh terakhir. Oh, siap. Nah, Silakan. karena ini berkaitan dengan judul skripsi saya waktu saya kuliah. Saya mengambil skripsi judul Pola Asuh Orang Tua Menurut Al-Quran. Ceritanya Nabi Yusuf dan Yakub. Nah, sorry Nabi Ibrahim dan bapaknya. Saya lupa karena itu sudah 8 tahun yang lalu. Sampai mana tadi saya mau pola asuh. Jadi ada pola asuh itu ada 3 pola asuh. Yang pertama permisif, yang kedua demokratis, yang ketiga otoriter. Itu istilahnya. Permisif itu apa sih? Permisif itu apa kata anak kita turutin. Nah, mau ini kita turutin. Apa aja. Sehingga kapan dia nanti nggak diturutin, ngamuknya minta ampun. Dikit-dikit HP, dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Sekali kita nggak kasih HP, ngamuk dia tuh. Saya lupa istilahnya apa. Kalau ngamuk gitu. Yang kedua demokratis. Ketika dia pengen melakukan A atau pengen sesuatu A, ditahan dulu, ditanya dulu. Untuk apa? Ayah pengennya kamu B. Boleh nggak? Nah, jadi ada diskusi di situ. Siap. Ada diskusi. Dan yang ketiga, otoriter. Apa kata orang tua? Nah, kamu harus jadi ini. Kalau nggak jadi ini, bagus gak usah jadi apa-apa sekalian. Oh, ngeri banget. Otoriter. Nah, yang terbaik itu adalah demokratis. Kayak kisahnya Ismail dan Ibrahim. Ibrahim dan Ismail. Bapaknya mimpi anaknya disembelih. Kagak langsung disembelih sama Ibrahim. Tapi diskusi dulu sama Ismail. Bapak mimpi begini, nak. Anaknya soleh. Lakukan, ya. Karena itu dari Allah. Coba sekarang misalkan Bang Putra nanti punya anak. Nak, Bapak mimpi nyembelih kamu. Dikata anaknya, Bapak gila dasarnya. Gitu kan. Aduh. Nah, jadi seperti itu. Itu pesan dari saya, sedikit tips dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Rocky, saya ucapkan sekali lagi. Dan alhamdulillah kakak-kakak, para sahabat baik, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita telah sampai di penghujung acara. Akan tetapi tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua para hadirin yang berkenan untuk mengikuti acara ini dari awal hingga sampai saat ini. Dan sebelum saya tutup,
saya akan menayangkan beberapa video tentang program yang sedang dilakukan oleh Rumah Pagi Bahagia. Adapun salah satu program yang sedang kita lakukan yaitu pembangunan atau renovasi tempat atau ruang belajar di salah satu SPM binaan Rumah Pagi Bahagia yang bertempat di daerah Nanggerang, Desa Tajur Halang di daerah Bogor sana, yang saat ini sedang melakukan proses renovasi karena sebelumnya ruangan itu memang tidak terpakai, sempat terbengkalai karena kekurangan biaya atau minimnya dana, sehingga tidak sampai selesai. Akhirnya setelah terbengkalai hampir 1 tahun lebih atau mungkin 2 tahun, bangunan tersebut hancur, rubuh karena faktor cuaca. Nah, saat ini alhamdulillah berkat saluran tangan para sahabat baik semuanya, insya Allah pembangunan atau renovasi ruang belajar di SPM Nurul Iman atau kelas binaan, mitra binaannya Rumah Pagi Bahagia, insya Allah akan kita lanjutkan. Baik, untuk bisa disaksikan bersama. SPM Nurul Iman adalah salah satu mitra binaan Yayasan Rumah Pagi Bahagia. Setiap hari mereka mengaji di salah satu rumah warga yaitu Ibu Aam. Awal mulanya, Yayasan Rumah Pagi Bahagia mempunyai salah satu program yaitu 1000 atap masjid. Dan salah satunya yaitu membangun Mushola Nurul Iman. Di samping Mushola Nurul Iman, terdapat tanah wakaf yang akan dibangun untuk majelis taklim dan ruang belajar untuk anak-anak. Bisa terselesaikan. Itu rumah warga yaitu Ibu Aam. Awal mulanya, Yayasan Rumah Pagi Bahagia mempunyai salah satu program yaitu 1000 atap masjid. Dan salah satunya yaitu membangun Mushola Nurul Iman. Di samping Mushola Nurul Iman, terdapat tanah wakaf yang akan dibangun untuk majelis taklim dan ruang belajar untuk anak-anak. Awalnya memang sudah ada, karena kekurangan biaya, jadi bangunan ini belum bisa terselesaikan. Terus juga pernah roboh gara-gara hujan, angin, jadi tempat ini nggak pakai deh. Karena kita belum punya tempat belajar yang nyaman, yang asik, dan juga yang layak. Jadi harapan saya semoga bangunan ini cepat terselesaikan tanpa terkendala biaya, dan juga supaya bisa belajar bareng dengan teman-teman, dan juga bisa bermanfaat buat ibu-ibu pengajian dan juga masyarakat di sekitar lingkungan Mushola Nurul Iman. Baik, para hadirin semuanya, itulah cuplikan atau beberapa video tentang pembangunan program renovasi ruang belajar di SPM Nurul Iman. Baik, Bapak Ibu sekalian, para hadirin, para sahabat baik, sebelum saya tutup acara webinar pada pagi hari ini, tak lupa saya juga ingin menginformasikan bahwa insya Allah di pekan depan atau di hari Ahad pekan depan, insya Allah kita akan mengadakan kembali webinar series Ramadan ini dengan tema wakaf, dengan tema wakaf yang insya Allah akan disampaikan materinya oleh Bu Diani kepada kakak-kakak tim. Boleh untuk menampilkan posternya, Kak? Oke. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, tema mengenal wakaf bersama Ibu Diani, founder Sekolah Fundraiser. Webinar series Ramadan yang insya Allah akan kita adakan
pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 10 hingga pukul 11.30. Nah, itu. Jadi ikutin terus kegiatan Rumah Pagi Bahagia. Oh iya, baik, untuk barangkali untuk para hadirin semuanya yang ingin meminta video rekaman bisa nanti akan kita share di YouTube Rumah Pagi Bahagia, atau nanti bisa langsung berkomunikasi dengan kakak koordinatornya atau Kak Putra. Itu saja, mungkin ada tambahan lain dari kakak koordinator Kak Putra sebelum saya tutup. Kak Putra. Halo, Kak Putra. Ya, Kak Wildan, sudah. Sudah ya, cukup baik. Ya, halo. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu sekalian, dan terutama juga saya aturkan terima kasih banyak kepada kakak saya, guru saya juga, Kak Rocky. Alhamdulillah materinya luar biasa sekali. Insya Allah materi yang disampaikan oleh Kak Rocky semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah senantiasa memberkahi segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih banyak. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak.